Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang landasan filosofis pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Bagas Adi Nugroho dengan NIM 2209683. Selanjutnya ada Najwa Ayelia Purwaningrum dengan NIM 2210306. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rapida Azkia Nuraulia dengan NIM 2209923. Agar kita semakin tahu tentang landasan filosofis pendidikan, mari kita simak pemaparan dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu saya sendiri. Pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Definisi filsafat. Filsafat secara etimologis yaitu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filosofia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Adapun secara operasional, filsafat mengandung dua pengertian, yakni sebagai proses dan sebagai hasil berfilsafat. Di pihak lain, jika ditinjau secara leksikal, filsafat berarti sikap hidup atau pandangan hidup. Selanjutnya, ada definisi landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sebab itu, terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat. Filsafat umum dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu ada 4. Yang pertama ada metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga ada logika, yang keempat ada aksiologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara menyeluruh atau komprehensif. Metafisika ini dibagi menjadi 2, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Yang selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan, antara lain mengenai sumber-sumber pengetahuan, cara-cara memperoleh pengetahuan, kriteria kebenaran pengetahuan, dan sebagainya. Yang ketiga ada logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang asas-asas, aturan-aturan, prosedur, dan kriteria penalaran atau berpikir yang benar. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Aksiologi ini terdiri menjadi 2, yaitu etika dan estetika. Selanjutnya ada karakteristik landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau preskriptif. Landasan filosofis pendidikan dikatakan bersifat normatif atau preskriptif sebab landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya atau faktual, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan, yang sering disebut ideal, yang disarankan oleh filsuf tertentu untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Sekian materi yang dapat saya paparkan sebagai presentator pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua, yaitu Saudari Najwa Ayelia Purwaningrum. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan filosofis pendidikan idealisme dan realisme. Dalam landasan filosofi pendidikan idealisme dan realisme ada 4. Yang pertama ada hakikat realisme, yang kedua ada hakikat pengetahuan, yang ketiga ada hakikat manusia, yang keempat ada hakikat nilai, dan yang kelima ada implikasi terhadap pendidikan. Hakikat realitas. Dalam idealisme, menurut para filsuf idealisme, hakikat realitas bersifat spiritual daripada bersifat fisik, atau bersifat mental daripada bersifat material. Menurut penganut idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, yaitu pikiran, spirit, atau roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata, sesungguhnya diturunkan dari pikiran, jiwa, atau roh. Menurut realisme, realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau tidak bersandar kepada jiwa, spirit, atau roh. Namun demikian, mereka tetap mengakui keterbukaan realita terhadap pikiran untuk dapat mengetahuinya. Hanya saja realitas atau dunia itu bukan atau berbeda dengan pikiran atau keinginan manusia. Hakikat pengetahuan. Dalam idealisme, hakikat pengetahuan yaitu proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Di samping itu, manusia dapat pula memperoleh pengetahuan melalui intuisi. Bahkan beberapa filsuf idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara mengingat kembali. Semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali. Sedangkan menurut realisme, hakikat pengetahuan yaitu ketika lahir jiwa atau pikiran manusia adalah kosong. Saat dilahirkan, manusia tidak membawa pengetahuan atau ide-ide bawaan. John Locke mengibaratkan pikiran atau jiwa manusia sebagai tabula rasa. Pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman indera. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya dalam berpikir untuk menemukan objek-objek serta hubungan-hubungan yang tidak ia persepsi. Hakikat manusia. Dalam idealisme, menurut para filsuf idealisme bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Pribadi manusia digambarkan dengan kemampuan kejiwaannya, seperti kemampuan berpikir, kemampuan memilih, dan sebagainya. Manusia hidup dalam dunia dengan suatu aturan moral yang jelas yang diturunkan dari yang absolut. Sedangkan menurut realisme, manusia adalah bagian dari alam dan ia muncul di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Hakikat manusia didefinisikan sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya. Namun, sekalipun manusia mampu berpikir, ia bisa bebas atau tidak bebas. Hakikat nilai. Dalam idealisme, para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Penganut idealisme fantastik mengidentifikkan Tuhan dengan alam. Nilai-nilai adalah absolut dan tidak berubah atau abadi. Sebab nilai-nilai merupakan bagian dari aturan-aturan yang sudah ditentukan alam. Sedangkan menurut realisme, hakikat nilai ialah karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam. Demikian pula masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Edward Lefauweur 1982 bahwa tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui konvensi atau kebiasaan dan adat istiadat di dalam masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu implikasi terhadap pendidikan. Dalam idealisme, pendidikan hendaknya bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, dan kebajikan sosial para siswa agar mereka dapat melaksanakan kehidupan yang baik di dalam masyarakat atau negara sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan dari yang absolut. Untuk itu, kurikulum yang berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis di kurikulum harus memuat pengetahuan dan nilai-nilai esensial kebudayaan, sebab itu kurikulum pendidikan cenderung sama untuk semua siswa. Sedangkan menurut realisme, pandangan para filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum sebaiknya meliputi 1. Ada sains atau IPA dan matematika. Yang kedua, ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial, serta 3, nilai-nilai. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa atas pemaparannya. Selanjutnya kita lanjut ke presentator berikutnya, yaitu Bagas Adi Nugroho. Kepadanya saya persilahkan. Saya selaku presentator terakhir akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan pragmatisme dan nasional. Metafisika atau hakikat realitas. Secara pragmatisme, aliran filsafat pragmatisme dikenal pula dengan sebutan eksperimentalisme dan instrumentalisme. Menurut penganut pragmatisme, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia, bersifat plural, dan terus-menerus berubah. Mereka berargumentasi bahwa realitas adalah sebagaimana dialami melalui pengalaman setiap individu. Secara nasional, bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Ia adalah sebab pertama dari segala sebab, tetapi ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya, dan ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada. Epistemologi atau hakikat pengetahuan. Secara pragmatisme, filsuf pragmatisme menolak dualisme antara subjek manusia yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-duanya dalam dunia yang dipersepsinya dan adalah dunia yang ia persepsi. Segala sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman. Adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode ilmiah atau metode sains. Secara nasional, segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya berupa wahyu maupun melalui berbagai hal yang disabdakannya. Di alam semesta termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan atau kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi. Logika atau hakikat manusia. Secara praktisnya, kepribadian atau manusia tidak terpisah dari realitas pada umumnya, sebab manusia adalah bagian daripadanya dan terus-menerus bersamanya. Karena realitas terus berubah, manusia pun merupakan bagian dari perubahan tersebut. Beradanya manusia di dunia adalah suatu kreasi dan suatu proses yang bersifat evolusi. Secara nasional, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah kesatuan badani rohani. Eksistensi dan kehidupannya multidimensi, tetapi ia adalah kesatuan utuh yang integral. Selain itu, Pancasila juga memandang manusia sesuai asas nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Aksiologi atau hakikat nilai. Cara pragmatisme. Nilai-nilai diturunkan dari kondisi manusia. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Dan secara nasional, sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi atau individual, dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Implikasi terhadap pendidikan pragmatisme. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuan tersebut meliputi yang pertama, kesehatan yang baik, yang kedua, keterampilan-keterampilan kejujuran atau pekerjaan, yang ketiga, minat-minat dan hobi-hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, yang keempat, persiapan untuk menjadi orang tua, yang kelima, kemampuan untuk bertransaksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial. Implikasi terhadap pendidikan nasional. Pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogianya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi atau kurikulum hendaknya memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, F. Tuntutan dunia kerja, G. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, H. Agama, I. Dinamika perkembangan global, dan J. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih kepada Saudara Bagas Adi Nugroho atas pemaparannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam presentasi kami. Kami pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.